Bab 499. Saudara ke-6 Divisi Ungu. Zhao Xinmeng menatap Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku meremehkanmu. Kakak ketujuh, aku menyerah." Dengan itu, dia pindah kembali ke tempat murid Divisi Ungu berada. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu tiba-tiba melintas dari cakrawala. Murid dari 6 divisi lainnya melihat ke kejauhan pada sinar ungu. Lebih dari setengah dari mereka memasang wajah aneh setelah melihat cahaya ungu. Ekspresi Olsir tetap sama. Dia bahkan tidak melihat cahaya ungu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan wajahnya tenang. Cahaya ungu melesat dan berhenti 1000 kaki jauhnya, memperlihatkan seorang pria paruh baya di dalamnya. Pipi orang ini pucat dan sangat kurus, dia tampak seperti pedang panjang tajam yang mengeluarkan aura dingin. Undefined aura ini sangat mirip dengan aura para murid Sword Sein Ling Tianhou. Dia mengenakan jubah ungu, pakaiannya hampir persis sama dengan pakaian Wang Lin dan Bai Wei. Dia berdiri di sana sambil mengatupkan tangannya ke Olsir dan berkata, "Murid Chen Tao menyapa guru." Itu dia. Mata Bai Wei menjadi serius. Ekspresi kompleks melintas di matanya saat kakak keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. Kakak ke-6 Divisi Ungu. Pemegang gelar murid sejati sebelum Sun Yun. Dikatakan bahwa dia mengikuti guru untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan sekte nasib surgawi untuk melatih dirinya sendiri di luar. Gelombang diskusi lembut datang dari para murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan Olsir tertuju pada Chen Tao. Dia mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata, "Kamu bisa kembali. Sangat bagus." Chen Tao memiliki ekspresi tabah saat dia berkata, "Murid awalnya tidak akan terlambat, tetapi ketika saya melewati planet Black Ink, saya melihat harta langka di sana. Saya ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah dan karena itu tertunda." Olsir tertawa dan bertanya, "Harta karun apa yang menarik perhatianmu?" Ekspresi Chen Tao tenang saat dia menamparkan tasnya dan sebuah barang muncul di tangannya. Item ini adalah bunga dengan 6 warna. Bunganya sendiri berwarna putih, tetapi ke-6 daunnya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, cian, dan kuning. Ke-6 warna yang berbeda tidak membuat bunga putih terlihat tidak pada tempatnya. Alih-alih, mereka memberikannya perasaan di luar dunia ini. Chen Tao mengirimkan bunga itu ke depan dan dengan hormat berkata, "Itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid tidak cukup, jadi saya tidak dapat mengenali bunga apa ini. Tapi di planet Black Ink, ada 3 binatang buas berkualitas tinggi yang memperebutkannya." Murid penasaran, jadi saya mengambilnya. Bunga itu perlahan terbang menuju Olsir dan berhenti di depannya. Olsir memandangi bunga itu, merenung sedikit, dan berkata, "Bunga ini disebut Glasir 7 warna. Dibutuhkan 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk menumbuhkan daun, 1000 tahun untuk bertunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap mekar, ia melepaskan 1 warna hingga mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, ia melepaskan cahaya 7 warna. Binatang menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang melahapnya saat melepaskan cahaya 7 warna, itu akan sangat bermanfaat. Itu dianggap sebagai harta surgawi. Saya percaya itu berada di peringkat ke-93 oleh aliansi kultivasi. Penatua Sun, apakah saya benar?" Saat Olsir berbicara, dia melihat ke arah Elder Sun.
Penatua Sun samar-samar tersenyum dan mengangguk. Itu betul. Ini adalah glasir 7 warna, tetapi belum lengkap dan belum membentuk daun terakhir. Namun, dengan mantra All Seer, tidak butuh waktu lama untuk membentuk daun ketujuh juga. Sang Maha melihat mengangkat tangan kanannya dan menangkap bunga itu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan menerima ini." Mata Chen Tao berbinar. Dia kemudian melihat ketiga murid divisi ungu dan dengan tenang berkata, "Sepertinya divisi ungu saya menjadi semakin kecil." By Wei, Zhao Xinmeng, bagaimana kabar kalian? Ekspresi Bai Wei agak tidak wajar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun Zhao Xinmeng, dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Dia menghela napas dan berkata, "Saya baru tahu bahwa Anda pasti akan kembali untuk perayaan ulang tahun guru." Chen Tao memandang Zhao Xinmeng sebelum melirik Wang Lin dan kemudian tidak lagi memperhatikan Wang Lin. "Di mana Sun Yun?" Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao tenggelam. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu adalah saudara ketujuh. Sebut namamu." Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dari saat Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin samar-samar bisa melihat bahwa kultivasinya telah melewati tahap transformasi jiwa dan harus berada di tahap ascendan. Adapun tahap ascendan mana, Wang Lin tidak tahu. "Kamu tidak layak menjadi saudara ketujuhku. Sun Yun adalah satu-satunya saudara ketujuhku." Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Yang Maha melihat masih mengamati murid-muridnya. Dia tersenyum tetapi tidak berbicara. Chen Tao memandang All Seer dengan hormat dan dengan tegas berkata, "Guru, murid kembali kali ini karena saya ingin mendapatkan kembali gelar saya sebagai murid sejati. Saya harap guru bisa setuju." All Seer tersenyum tipis dan berkata, "Saat ini, di divisi ungu, hanya kamu dan saudara ketujuhmu yang berhak atas gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya." Chen Tao mengungkapkan senyum dingin dan maju selangkah. Dengan satu langkah, dia bisa tiba sebelum Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat dari kilat saat dia membuang segel yang tiba satu kaki dari Wang Lin. Serangkaian raungan menggelegar terdengar saat tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan kapak klan iblis raksasa muncul di hadapannya untuk memblokir kekuatan segel. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya digunakan, dan begitulah cara dia menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa puluh kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi muram. Wang Lin telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya tetapi untuk mengejutkannya. Meski serangan itu mendarat di udara, gelombang kejut mampu menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak bisa bersaing dengan kekuatan semacam ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut lagi. Mantra yang dia gunakan barusan sangat kuat, dan meskipun tidak mendarat secara langsung, gelombang kejut seharusnya bisa mengirim bocah hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa terbang ratusan kaki. Pada akhirnya, dia seharusnya bisa menekan Wang Lin dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi untuk mendapatkan gelar murid sejati. Tapi dia hanya membuat Wang Lin mundur beberapa meter. Tidak hanya ini tidak menekannya, itu membuatnya terlihat seperti dia mendorong Wang Lin pergi karena dia ingin berperang. Chen Tao mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata,
dengan nada yang tidak bisa ditolak Wang Lin, "Kamu, menyerahlah." Saat Wang Lin memandang Chen Tao, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Kesombongan orang ini sangat jelas. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengirimkan energi spiritual surgawi 5 siklus logam. Energi spiritual langit logam 5 siklus berputar saat ditembakkan. Hampir buta, itu tiba sebelum Chen Tao. Chen Tao melihatnya dan dengan lembut berkata, "Ini bukan caramu menggunakan mantra ini." Dengan itu, dia mengarahkan jari kanannya ke depan dan kemudian pusaran energi spiritual surgawi logam tiba-tiba berhenti dan melepaskan gelombang suara dengungan yang keras. Chen Tao menjentikkan pusaran emas, menyebabkannya berputar sekali dan kekuatannya meningkat lebih banyak. Lagi, itu jelas telah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikkannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti bisa menghancurkan langit dan bumi menyebar dari pusaran emas. Pada saat ini, pusaran mencapai batas 9 siklus. Chen Tao mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin dengan jijik. Dia menekan tangan kanannya ke depan, menyebabkan pusaran emas berubah arah dan menyerang Wang Lin. Wajah Wang Lin suram saat dia dengan cepat mundur. Dia meraih kapak, melompat ke udara, dan mengayunkan kapak ke bawah. Setelah gemuruh yang menggelegar, sinar energi kapak setinggi lebih dari 10 kaki keluar dari kapak dan turun ke pusaran emas. Setelah energi kapak mendarat di pusaran emas, itu menyebabkannya sedikit melambat, tetapi masih bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin merasakan bahaya mendekat, tapi dia tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangannya ke udara dan menebaskannya ke langit. Cahaya perak tiba-tiba muncul di atas pusaran emas, dan pada saat yang sama, keterampilan teleportasi digunakan oleh Wang Lin. Namun, targetnya bukanlah dirinya sendiri melainkan pusaran emas yang diselimuti oleh cahaya perak. Wang Lin membentuk mantra teleportasi satu persatu dan dalam sekejap semuanya selesai. Dia dengan lembut berkata, "Teleportasi yang lebih besar." Saat dia berbicara, pusaran emas sudah berada 3 kaki darinya, jadi dia bisa merasakan aura penghancurnya, namun, dia tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya. Pusaran 9 siklus dengan cepat menutup, tetapi ketika jaraknya 1 kaki dari Wang Lin, cahaya perak yang mengelilinginya mulai berkedip dengan keras. Kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Adegan ini menyebabkan semua tatapan pembudidaya di sekitarnya menjadi terfokus. Sedikit kekaguman muncul di mata Olsir dan dia mengangguk. Mata Chen Tao berbinar. Dia tidak lagi meremehkan Wang Lin seperti sebelumnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama pusaran menghilang, Wang Lin menyingkirkan kapaknya. Tangannya membentuk segel, yang dia lemparkan ke arah kereta perang tidak jauh dari sana, dan dia berkata, "Spirit Beast, muncullah." Sebelumnya, Chen Tao hanya melirik kereta perang dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia tiba-tiba menoleh ke arahnya saat aura mengerikan dan pantang menyerah menyebar darinya. Pada saat yang sama, binatang roh raksasa itu dengan cepat memadat dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Bab 500. Melawan Ascendan. Raungan ini menembus langit. Semua murid dari 6 divisi lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya, jadi setelah mendengar raungan keras, posisi Wang Lin di hati mereka naik 1 langkah. Bahkan beberapa tamu mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Bahkan beberapa monster tua mengungkapkan ekspresi merenung.
Bahkan Sword Saint Ling Tianhou mengungkapkan ekspresi kaget ketika makhluk roh itu muncul. Wang Lin melayang di udara dan berteriak, "Lahap dia!" Binatang roh mengeluarkan raungan saat ia menyerbu ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan sedang menuju Chen Tao. Belum diartikan sedikit niat bertarung muncul di mata Chen Tao, dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, bola ungu tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat makhluk roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Dengan ledakan, gelombang kejut menyebabkan sebagian besar telinga pembudidaya di sekitarnya sakit. Chen Tao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di bajunya, membuatnya terlihat sangat acak-acakan. Adapun binatang roh, itu didorong mundur beberapa ratus kaki. Itu mengguncang tubuhnya dan kemudian meraung lagi dan menyerang lagi seperti orang gila. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya, dan mereka ditarik lurus sepenuhnya. Salah satu ujung rantai dihubungkan ke tubuhnya dan ujung lainnya ke kereta perang. Niat bertarung di mata Chen Tao menjadi lebih kuat saat dia tertawa. Binatang yang bagus. Ini menarik. Dengan itu, dia hanya merobek bagian atas pakaiannya dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia menamparkan tasnya dan seutas tali hitam panjang muncul di tangannya. Tali ini seperti makhluk hidup. Saat itu muncul, ada bau amis, dan memancarkan aura sunyi. Bis, tendon naga bumiku bertahan di planet iblis dengan sendirinya selama 500 tahun. Itu diekstraksi dari naga iblis yang mati. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari urat naga ini. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan mengayunkan tendon naga langsung ke makhluk roh, sambil mengabaikan Wang Lin. Binatang roh itu meraung dan menyerang. Itu menghindari tendon naga, muncul di sebelah Chen Tao dalam sekejap, dan berusaha melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu tubuhnya berkedip dan dia menyingkir. Dia menggerakkan tendon naga pada sudut yang mustahil dan melilitkannya ke leher binatang buas dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Tao memindahkan dirinya ke atas kepala binatang roh itu. Dia dengan kejam meraih tendon naga dan berkata, "Bis, aku ingin melihat kemana kamu akan lari sekarang." Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan mulai membuat segel, lalu dia menunjuk ke kereta perang dan dengan lembut berkata, "Kereta perang, segel kelima, lepaskan." Dengan itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama, makhluk roh raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tak lama setelah itu, keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata makhluk roh itu. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan meraung keras. Raungan ini tidak hanya mengandung sifatnya yang pantang menyerah, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan karena dilepaskan setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Dulu ketika Wang Lin memperoleh kereta perang, dia juga mendapat warisan untuk menggunakannya dengan benar. Namun, dia terlalu lemah, dan lebih mungkin untuk melahapnya bahkan sebelum melukai musuh. Itu sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel di kereta perang. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka yang pertama dari 5 segel, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Kereta perang pembantaian dewa adalah sesuatu yang bisa membunuh dewa langit, jadi bagaimana bisa begitu lemah? Setelah kelima segel dilepaskan, kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, dengan kultivasi Wang Lin saat ini, bahkan membuka segel pertama saja sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya,
maka yang menunggunya adalah serangan balik dari kereta perang. Namun, karena kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia memiliki kepercayaan diri, atau dia tidak akan dengan mudah memutuskan untuk melepaskan segelnya. Tidak hanya aura binatang roh berubah ketika segel pertama dilepaskan, tetapi paku-paku tajam pada kereta itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan tumbuh lebih panjang, membuatnya terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Ada juga gelombang cahaya hitam yang berasal dari paku. Cahaya hitam bergerak di sepanjang rantai dan memasuki tubuh binatang roh itu. Binatang roh mengeluarkan raungan gila, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar, dari beberapa puluh kaki menjadi beberapa ratus kaki. Itu berdiri di sana sebagai binatang yang menjulang tinggi dan dengan keras mengguncang tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Chen Tao, yang berdiri di atasnya, tiba-tiba berubah ekspresi. Gelombang cahaya hitam keluar dari binatang roh dan bergegas menuju Chen Tao. Chen Tao memegang tendon naga dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya saat bola cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Saat cahaya hitam masuk, bola cahaya ungu semuanya runtuh. Di antara ledakan yang menggelegar, Chen Tao mengeluarkan erangan teredam. Pada saat ini, tubuh raksasa makhluk roh itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian makhluk roh itu tiba-tiba tersebar menjadi sinar cahaya hitam seolah-olah tubuhnya telah runtuh. Pada akhirnya, hanya ada tendon naga yang tidak memiliki apa-apa, dan Chen Tao, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di depannya ada sinar cahaya hitam yang berputar membentuk lingkaran. Hampir dalam sekejap mata, sinar cahaya hitam berubah menjadi makhluk roh raksasa yang berjarak 100 kaki dari Chen Tao. Setelah membuka segel pertama, makhluk roh tidak lagi hanya mengandalkan melahap untuk menyerang, sekarang bisa menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dan dengan muram berkata, "Saudara magang junior, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara magang juniorku. Namun, kualifikasi itu ada harganya." Wang Lin menatap Chen Tao dan perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kakak magang seniorku." Chen Tao memandang Wang Lin, tertawa, dan berkata, "Melawan binatang buas ini akan membuang sedikit waktu, tapi selama aku menangkapmu, binatang buas ini tidak akan bisa lari." Lawannya adalah seorang kultivator ascendan, jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Saat ini, Chen Tao bergegas mendekat. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini, dia mengulurkan kelingkingnya. Si Tunan ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mengajari Wang Lin yang terakhir dari 3 mantra pembunuhannya. Si Tunan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak sembarangan menggunakan mantra ini sebelum dia mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia mencoba menggunakannya pada tahap awal transformasi jiwa, bahkan sebelum itu membahayakan musuh, dia akan mengalami serangan balik yang tidak dapat ditahan oleh pembudidaya transformasi jiwa tahap awal. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia hampir tidak dapat menggunakannya, tetapi dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia masih akan menderita serangan balik.
Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuhan ketiga ini. Hanya setelah dia mencapai tahap ascendan dia dapat menggunakan mantra ini sesuai keinginannya. Kelingking kanan Wang Lin menunjuk Chen Tao. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura kehidupannya pun perlahan menghilang. Sekarang tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Adegan ini mengejutkan sebagian besar pembudidaya di sekitarnya. Bahkan mata Olsir menjadi serius saat dia melihat lebih dekat. Sword Saint Ling Tianhou menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum misterius. Anak ini tidak buruk. Dari para pembudidaya di sekitarnya, ada seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di belakang punggungnya. Dia mengeluarkan sendawa alkohol saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang saya temui dalam perjalanan ke sini. Ketika Chen Tao berjarak 5 kaki dari Wang Lin, dia tiba-tiba diliputi perasaan bahaya yang sudah lama tidak dia rasakan. Terakhir kali dia merasakan ini adalah ketika dia menghadapi beberapa tuan tua. Pada saat ini, semua aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini menyebabkan Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang mengolah dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Wang Lin dengan lembut berkata, jari dunia bawah. Underworld Finger adalah yang terakhir dari mantra pembunuhan Situnan. Budidaya mantra ini tidak seperti dua mantra lainnya, yang keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya bisa dipelajari setelah mengolah metode Underworld Ascension dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati seseorang dapat memahami mantra ini. Saat itu, Situnan bisa mendapatkan pencerahan dalam transisi antara hidup dan mati sambil mengolah metode kenaikan dunia bawah. Kemudian dia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk membuat mantra pembunuhan ini. Situnan pernah dengan bangga membual bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra langit yang rusak itu tidak mungkin jauh. Karena itu mantra ini mengharuskan seseorang untuk mencapai tahap ascendan sebelum mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan ujung kelingkingnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir tiba-tiba terbang melintasinya. Pada saat yang sama, langit tampak dibuka oleh sepasang tangan raksasa, dan gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan seperti orang gila dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa pembudidaya di sekitarnya berseru, wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, semua tatapan kultivator tertuju pada Wang Lin. Kedua jari dunia bawah bergerak sangat cepat menuju Chen Tao. Niat pertempuran di mata Chen Tao meningkat saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. Dua cahaya keemasan berbentuk bulan sabit muncul di telapak tangannya. Pada saat Underworld Fingers tiba, dia memblokir keduanya. Suara yang menghancurkan surga bergema dari depan tubuh Chen Tao. Langit terlihat terkoyak oleh tornado, dan wilayah hidup dan mati menghilang. Tubuh Wang Lin mundur beberapa puluh kaki dan kemudian dia mundur beberapa ratus kaki sebelum dia batuk seteguk darah. Energi spiritual surgawi di tubuhnya benar-benar berantakan saat dia menatap Chen Tao dan dengan muram berkata, "Aku menyerah." Adapun Chen Tao,
Ekspresinya normal saat dia menarik tangannya dan menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat pertempuran di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata, dengan nada serius, begitu kamu mencapai tahap ascendan, kamu dan aku akan bertarung lagi, kakak ketujuh. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang keras di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar dugaan Chen Tao. Jika bukan karena fakta bahwa dia menemukan keberuntungan dalam perjalanan kembali dan mencapai tahap pertengahan. Ascendan, meskipun dia bisa menahan pukulan itu, dia pasti akan terluka. Olsir memandang Wang Lin. Kekaguman di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. Kalian berdua anggota divisi ungu dan sama-sama muridku, jadi jangan menyimpan dendam satu sama lain. Chen Tao, kamu menang hari ini, jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu. Dengan itu, Olsir menunjuk ke titik di antara alisnya dan kristal ungu sebening kristal muncul dari dahinya dan mendarat di tangannya. Dia kemudian melemparkan kristal itu. Itu terbang dalam sinar ungu ke arah Chen Tao dan memasuki titik di antara alis Chen Tao. Olsir perlahan berkata, ini bukan pertama kalinya Anda mendapatkan gelar, jadi pahamilah sendiri perlahan-lahan. Chen Tao menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Yang Maha Melihat, dan dengan hormat berkata, murid, terima kasih, guru. Olsir mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada para pembudidaya di sekitarnya. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, semuanya, perayaan ulang tahunku sekarang sudah dianggap selesai. Rekan-rekan kultivator, jika Anda tidak memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, silakan beristirahat di Sekte Nasib Surgawi saya selama beberapa hari lagi sehingga kita dapat berbicara tentang Dao dan membandingkan pemahaman kita. Banyak pembudidaya di sekitarnya menanggapi dengan sopan, tetapi hampir semuanya segera pergi. Dalam satu hari, puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari Sekte Nasib Surgawi dan ke kejauhan. Swat Sein Ling Tianhou tersenyum saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke kejauhan. Saat dia terbang, dia berkata, Old Man Olsir, sesuai janji kita, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur. Anda lebih baik memilih orang yang akan Anda kirim. Mata Olsir menjadi serius dan dia mengangguk. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, ikuti aku untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu, guru akan mengajarimu mantra terlarang dan memberimu harta yang menyelamatkan nyawa. Setelah itu Anda akan dianggap sebagai murid sejati di bawah saya. Wang Lin dengan hormat menjawab dan matanya berbinar. Mantra terlarang. Hanya setelah benar-benar menjadi murid Olsir dan menyembah roh leluhur, seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang diciptakan Olsir dari meniru mantra surgawi. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang. Bab 501. Menghancurkan tanah surgawi. Olsir melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna muncul. Awan melilit Wang Lin dan membawanya pergi menuju sekte utama. Wang Lin berada di dalam awan saat bergerak menembus langit biru. Gunung dan sungai di bawah kakinya lewat dalam sekejap. Setelah beberapa saat, awan 7 warna melewati berbagai divisi dari Sekte Nasib Surgawi dan tiba di luar sekte utama. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang bahkan lebih agung dari alam surgawi. 3 gunung yang menjulang tinggi membentang di atas awan.
Gunung di tengah berwarna putih salju. Saat sinar matahari menerpa gunung, menimbulkan silau yang menyilaukan sehingga membuat siapapun yang memandangnya akan merasa pusing. Belum diartikan ada tanaman hijau yang tersebar di seluruh gunung, membuatnya terlihat lebih megah. Tidak ada jalan di gunung, itu murni seputih salju. Salju ini adalah salju 9 hantu, yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Mustahil bagi manusia untuk mendekat, karena jika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari salju, tubuh mereka akan membeku sepenuhnya. Saat Wang Lin berada di dalam awan 7 warna, dia dapat dengan jelas merasakan aura dingin bergerak di luar awan. Selain gunung tengah yang seluruhnya putih, 2 gunung lainnya di sisinya berwarna hitam. Dibandingkan dengan warna putih murni dari gunung di tengah, jenis warna hitam ini memberikan kesan kontras yang kuat. Satu persatu kepingan salju hitam jatuh di kedua gunung seolah tidak akan pernah berakhir. Dari kejauhan, pemandangan di depannya tidak terlihat nyata, seolah-olah seseorang telah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menggambar lukisan gunung dan sungai hitam putih yang sangat mencolok. Saat Wang Lin menatap sekte utama sekte nasib surgawi dengan penuh arti, matanya berangsur-angsur menjadi tenang dari keterkejutan awal. Olsir melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang. Setelah awan menghilang, aura dingin masuk dan mencoba menyerang tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak, menciptakan layar cahaya di luar tubuhnya. Aura dingin mengelilingi layar cahaya sebentar sebelum menghilang. Olsir meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ketiga gunung dan bertanya, "Wang Lin, apa pendapatmu tentang tempat ini?" Wang Lin merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, "Tempat ini memiliki aura dingin yang sangat kuat dan merupakan tempat yang bagus untuk mengolah apapun yang membutuhkan energi dingin dan yin." Olsir samar-samar tersenyum dan berkata, "Hanya itu." Wang Lin menundukkan kepalanya dan dengan hormat berkata, "Murid tidak cukup berpengetahuan untuk melihat lebih banyak lagi." Olsir menggelengkan kepalanya, lalu dia memandang Wang Lin dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, "Saya selalu memutuskan mantra terlarang mana yang akan dipelajari setiap siswa, tetapi jika Anda dapat melihat melalui misteri gunung ini, guru akan melanggar aturan dan membiarkan Anda memilih mantra manapun yang Anda inginkan." "Wang Lin, apakah kamu tergoda?" Wang Lin mengangkat kepalanya, memandang Olsir dengan ekspresi lembut, dan berkata, "Karena guru memerintahkannya, bagaimana murid berani untuk tidak mengikuti?" Dia menunjuk ke gunung hitam di sebelah kiri dengan tangan kanannya dan berkata, "Gunung ini benar-benar hitam, bahkan salju yang jatuh di atasnya pun berwarna hitam. Namun, salju hitam ini tidak dingin, jadi jika dibandingkan dengan salju putih di tengahnya, ini memberikan atmosfer yang aneh." Ekspresi Olsir tetap normal saat dia tersenyum dan berkata, "Oh." Melanjutkan, Wang Lin menunjuk ke gunung di sebelah kanan dan berkata, "Gunung ini lebih aneh lagi, karena saya bisa mendeteksi sedikit kehidupan darinya. Meskipun hampir semuanya memiliki kehidupan, ini adalah pertama kalinya para murid merasakan kehidupan sebuah gunung." Ekspresi Olsir masih tenang saat dia tersenyum dan berkata, "Hanya itu. Jika hanya ini, kamu masih tidak berhak mengambil mantra terlarang dari guru." Wang Lin samar-samar tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kedua gunung itu palsu." Setelah dia mengatakan itu, sedikit keterkejutan muncul di mata Olsir.
Dia melihat Wang Lin lagi sebelum tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa mereka berdua menuju gunung tengah dengan kecepatan kilat. Kekuatan mental anak ini jauh di atas yang lain. Sangat jarang menemukan petunjuk tentang mantraku di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin sangat normal, tapi hatinya bergetar. Ketika dia melihat ketiga gunung itu, ingatan yang sangat tua dari dewa kuno Tusi muncul di benaknya. Itu adalah ke-9 kalinya Tusi memurnikan harta karun, dan itu terakhir kali dia melakukannya. Harta karun ini adalah Trisula. Tusi mencari bahan dalam jumlah tak terbatas sebelum akhirnya selesai menyempurnakannya. Dia sangat puas dengan harta itu, tetapi hanya berbentuk fisik, itu tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu, Tusi meneteskan sebagian darah Dewa Purba ke atasnya, melemparkannya ke arah planet besar, dan Trisula berubah menjadi 3 gunung yang menembus surga. Dengan cara ini, Trisula akan menjadi gunung dan perlahan membentuk jiwa gunung. Setelah itu, dia pergi. Menurut rencana Tusi, begitu dia selesai melatih tekniknya, dia akan kembali untuk mengambil harta karun itu. Pada saat itu, gunung itu seharusnya sudah terbentuk dan dia akan memiliki harta karun berkualitas tinggi. 3 gunung yang diciptakan oleh Trisula hampir persis sama dengan 3 gunung yang dilihat Wang Lin sekarang. Tapi dia segera membuang gagasan bahwa ini adalah Trisula, karena memang seperti yang dia katakan sebelumnya, 2 gunung itu palsu. Namun, kultivasi Olsir adalah surgawi. Jika dia menyembunyikannya, maka tidak mungkin bagi saya untuk melihatnya pada tingkat kultivasi saya saat ini. Wang Lin menjernihkan pikirannya saat mereka tiba di kaki gunung. Wang Lin, Tuan akan menunggumu di atas sana. Anda tidak dapat menggunakan teleportasi, dan semakin cepat Anda naik ke sana, semakin baik hadiahnya. Tidak akan sulit bagi Anda dengan kultivasi Anda untuk menempuh 100 langkah, tetapi 100 langkah di atas akan bergantung pada keberuntungan Anda. 100 anak tangga di atas adalah apa yang guru sebut sebagai negeri surga yang hancur. Olsir berbalik, mengambil langkah, dan menghilang tanpa jejak di depan Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat puncak Gunung Putih. Ada banyak sekali salju putih yang berjatuhan. Jika seseorang melihat ke atas terlalu lama, mereka akan merasakan ilusi bahwa pedang tajam dan putih yang tak terhitung jumlahnya sedang turun. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin tidak langsung mendaki gunung tetapi duduk untuk berkultivasi. Setelah 1 batang dupa waktu, dia membuka matanya. Matanya benar-benar tenang. Dia kemudian berdiri dan mulai berjalan ke puncak langkah demi langkah. Angin dingin melolong dan salju menggigil sampai ke tulang. Saat Wang Lin berjalan, aura dingin semakin kuat, dan angin dingin menderu keras dan terus bertiup ke arah Wang Lin. Tidak akan ada jejak kaki ketika seseorang menginjak salju putih. Seluruh gunung itu seperti kristal putih raksasa. Jika seorang manusia memiliki harta untuk melindungi mereka dari hawa dingin, mereka tidak akan memiliki cara untuk melanjutkan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk mendapatkan pijakan. Tapi untuk Wang Lin, kakinya tidak pernah menyentuh gunung. Dia melayang 3 inci di atas permukaan gunung saat dia mendaki. Bukan tidak mungkin untuk menggunakan teleportasi di sini, tetapi karena Olsir mengatakan bahwa ini adalah ujian, maka menggunakan teleportasi berarti dia gagal dalam ujian tersebut. Inilah mengapa Wang Lin tidak berteleportasi tetapi dengan tenang berjalan menaiki gunung selangkah demi selangkah. Deru angin dingin memenuhi telinganya,
dan salju putih yang bersinar memelototinya. Di luar tubuhnya ada aura dingin yang terus mencoba menyerangnya, dan di bawah kakinya ada permukaan es yang akan tergelincir saat mereka mendarat di atasnya. Namun demikian, tes semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh Wang Lin. Kembali ke tanah dewa kuno, dia melewati banyak tempat seperti ini. Waktu perlahan berlalu. Saat dia semakin dekat ke puncak, aura dingin menjadi lebih kuat dan cahaya di sekitar tubuh Wang Lin menjadi lebih terang. Ketika dia 100 langkah dari atas, dia berhenti dan tidak terus bergerak maju. Dia menghela napas dalam-dalam, dan pada saat dia mengeluarkannya, terdengar serangkaian suara berderak. Nafas membeku menjadi butiran es 3 inci dari mulutnya dan mengeluarkan suara berderak yang renyah. Pada saat yang sama, aura dingin mengalir ke mulut dan hidungnya. Aura perlahan menghilang dengan bantuan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Wang Lin mengangkat kepalanya, 100 langkah lagi, di puncak gunung, ada sebuah menara yang tertutup salju. Menara itu mengeluarkan cahaya 7 warna dan terlihat sangat indah. Tanah surgawi yang hancur. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah merenung sebentar, dia turun. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba, kedua kakinya menginjak gunung. Saat kedua kakinya menyentuh gunung, dia merasa seperti tidak ada gesekan sama sekali. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mendengus dingin dan kaki kanannya melangkah maju dengan normal. Tapi dengan ledakan, kaki kanan Wang Lin menghantam 1 inci ke tanah dan menciptakan pijakan yang kokoh. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan datang dari tanah. Aura dingin ini beberapa kali lebih dingin dari yang dia alami sebelumnya. Aura memasuki tubuhnya melalui kakinya dan mengalir menuju dadanya melalui pembuluh darahnya. Tapi saat aura dingin bergerak melalui tubuh Wang Lin, perasaan ilahi tiba-tiba datang dari jiwa asal Wang Lin. Ketika indera ilahi ini menyapu tubuhnya, aura dingin anehnya menjadi tenang dan bergerak kembali melalui kaki kanannya untuk kembali ke gunung. Aura dingin ini tidak lebih dingin dari hatiku. Jika tidak bisa membekukan hatiku, bagaimana bisa membekukan jiwaku, tubuhku? Ini lelucon. Wang Lin mencibir saat dia mengambil langkah lain. Rasa dingin di wajahnya menjadi hal terdingin di gunung. Angin dingin menghilang 3 inci darinya, dan salju yang dingin menghilang 3 inci dari atas kepalanya. Wang Lin menjejakkan kakinya ke gunung selangkah demi selangkah saat dia berjalan langsung menuju puncak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.